Ya. Yang pertama memang kalau kita melihat dalam proses prolegnas dari mulai saya ambil aja 2016 sampai sekarang misalnya, akselerasi prolegnas ini memang hampir bisa kita lihat nggak lebih dari 30% dari wishlist atau catatan daftar RUU. Misalnya 2016 dari 50 RUU, itu hanya 10 yang ditetapkan. 2017 dari 62 hanya 6. 2018 dari 50 hanya 5. 2019 dari 55 hanya 14. 2020 dari 37 hanya 3. Dan kemarin saya kira sebagai catatan bagi kita untuk dievaluasi, 2021 hanya 5 dari 33. Nah, yang agak menariknya adalah ketika kita masuk ke dalam prolegnas tahun 2002 ini, ternyata ada 3 RU yang sudah ditetapkan di tahun 2021 muncul lagi kakak Opu. Jadi yang ditetapkan di dalam prolegnas 2021 muncul kembali di prolegnas 2022. Yang pertama misalnya undang-undang jalan, masuk lagi tuh ke prolegnas. Yang kedua misalnya terkait dengan perubahan undang-undang kejaksaan. Yang ketiga terkait dengan perubahan undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi undang-undang, muncul lagi di prolegnas 2022. Yang kedua kemudian yang padahal sudah jadi undang-undang dan sudah diumumkan resmi, tapi saya nggak tahu apakah sudah tanda tangani dicantumkan dalam lembar negara atau belum, karena sudah diresmikan bahwa dalam paripurna dia ditetapkan sebagai undang-undang. Yang menarik lagi dalam prolegnas 2022 ini, ada beberapa RUU yang sesungguhnya sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya ada RUU penyiaran masuk lagi ke prolegnas, padahal itu sudah dilakukan perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk juga Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang narkotika. Nah, saya khawatir ini ada ketidakhati-hatian atau saya nggak tahu dalam rangka penentuan prolegnas. Memang kalau kita melihat dalam skema Undang-Undang 12 2011 juga, beberapa catatan kritis saya, pertama bahwa prolegnas ini mestinya ditetapkan sebelum penetapan APBN, tetapi nyaris seluruhnya itu ditetapkan setelah APBN. Padahal sesungguhnya program legislasi itu berimplikasi kepada skema keuangan anggaran. Gitu. Hanya mungkin catatan saya yang ditetapkan sebelum Undang-Undang APBN itu adalah tahun 2019. Prolegnas 2019 ditetapkan pada sekitar 31 Oktober 2018. Jadi yang lain setelah prolegnas. Nah, setelah APBD. Kemudian juga kalau kita melihat memang yang sekarang misalnya 40 RU itu hanya wishlist saja, tidak dijelaskan mana skala prioritas yang harus dibahas. Apalagi kalau kita melihat politik legislasi kita ini kan wishlistnya banyak, tapi yang dibahasnya sedikit. Padahal ada banyak RUU yang tadi menurut Ibu Lestari yang terkait dengan kepentingan hak-hak konstitusi rakyat yang seharusnya menjadi prioritas. Misalnya saja yang tertunda di lama sekali, lebih dari 10 tahun, 12 tahun, misalnya RUU TPKS, misalnya masuk lagi ke prolegnas, kemudian RUU Masyarakat Hukum Adat, Dikdok, gitu ya. Kemudian juga RUU tentang tindak perlindungan pekerja rumah tangga ini.